Baik, selamat sore dan selamat datang dan selamat bergabung di kelas struktur data. Pada pertemuan ini saya akan membahas tentang tipe data dan statement, dan minggu lalu sudah saya singgung tentang statement dan tipe data. Jadi untuk pertemuan ini saya akan menjelaskan ulang dan mereview ulang bagaimana penggunaan tipe data serta pengimplementasian tipe data ke dalam bahasa pemrograman Pascal. Perlu kita ketahui objektifnya di sini adalah mengetahui maksud struktur data dan menjelaskan penggunaannya dalam pemrograman. Jadi harus kita ketahui dan harus kita pahami terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan struktur data dan bagaimana penerapan penggunaannya dalam bahasa pemrograman. Dan pada kesempatan ini nanti saya menyampaikan dan saya implementasikan ke dalam bahasa pemrograman Pascal. Yang kedua, mengetahui operasi yang terkait dengan struktur data dan metode pemrograman paling umum yang terkait dengan struktur tersebut. Jadi apa saja ya, operasi-operasi yang terkait di dalam struktur data ini dan akan kita bahas nanti, ya seperti sistem operasi, ya misalnya operasi Windows, ya harus kita ketahui mengetahui operasi yang terkait. Kemudian operasi yang lainnya, ya seperti perangkat-perangkat lunak, ya, yang berhubungan dengan struktur data yang bisa mengimplementasikan dan terkait dengan struktur data. Kemudian mengetahui metode dan notasi yang digunakan untuk menspesifikasi apa-apa yang perlu dikerjakan oleh program, ya, dan bagaimana program ini melakukan pekerjaan tersebut. Harus kita pahami terlebih dahulu yang paling objektif, ya, bagaimana program ini melakukan pekerjaan, ya, bagaimana proses program ini pembacaan instruksi program atau perintah program, ya, itu yang perlu harus kita pahami. Dan kemudian di sini ada tipe atau jenis tipe data. Yang jenis tipe data ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah set nilai data, kemudian set operasi yang bisa diterapkan pada nilai tersebut. Jadi kita akan menentukan nilai data. Nilai data itu yang dimaksud dengan tipe data. Tentukan dan atur ya nilai datanya apa. Berarti yang Anda inputkan data apa dan nilainya apa sekarang. Ya, kemudian set operasi yang bisa diterapkan pada nilai tersebut. Ya, kita akan menentukan operasi apa yang kita terapkan ini. Ya, operasi apa? Kita menentukan operasi misalnya operasi penjumlahan dan operasi dan lain sebagainya, itu ya tergantung kita masing-masing. Ya. Jadi kita tentukan operasi. Bagaimana kita mengoperasikan sebuah data itu dengan data yang sudah diberikan nilai. Kemudian klasifikasi jenis data, simple data ataupun jenis data sederhana, yaitu item data individual. Jadi simple data berarti kita akan mengambil atau mengelompokkan data secara sederhana. Kemudian data struktur ataupun struktur data merupakan kombinasi dari item dan individual membentuk item data lain. Jadi dalam arti di sini kalau individual itu adalah tidak ada pemecahan, ya, antara file data yang lain yang hanya menyatu individu. Kemudian kalau misalnya kombinasinya itu adalah kelipatan dari item-item data yang individu. Jadi misalnya satu data individu berarti dilakukan lagi perulangan dua individu dan seterusnya seperti itu. Jadi dua item, satu item, tiga item dan seterusnya. Jadi ada istilahnya ya item satu ya hanya tunggal, ada item lebih banyak seperti itu. Kemudian jenis data sederhana numerik ya terdiri dari
Numerik kemudian terdiri dari pertama numerik integer, kemudian numerik real. Numerik integer, ya, integer bilangan bulat. Kemudian numerik real, bilangan real, ya, bilangan bulat dan bilangan real. Jadi biasanya yang sering digunakan dalam integer itu adalah yang digunakan dalam integer ini ataupun yang digunakan dalam numerik ini adalah integer yang sering digunakan. Baru real ini adalah bilangan real. Jadi mungkin isi data yang Anda inputkan itu adalah bilangan real, maka tentukanlah tipe datanya dengan tipe data real. Dan kalau misalnya tipe data yang Anda gunakan itu ataupun yang Anda inputkan itu nanti adalah bilangan bulat, berjenis bilangan bulat, berarti tentukan tipe datanya adalah integer, ya. Kemudian karakter, ya, kalau misalnya karakter terdiri dari, ya, alfabet A sampai Z dan A sampai Z. Jadi ada dua, ya, karakter ini. Yang pertama yang huruf kecil dan kapital, ya, huruf kecil dan kapital. Jadi ingat, huruf kecil dan huruf besar itu pasti beda di dalam komputer. Penilaian ataupun nilai bilangan di dalam komputer itu berbeda-beda tergantung dari jenis hurufnya, huruf besar dan huruf kecil, ya, gitu, ya. Jadi kalau misalnya kita A misalnya, beda juga sistem bilangan ataupun desimalnya dengan A besar, A kecil, A besar beda. Angka 0 sampai 9, ya, 0 sampai 9 itu karakter terdiri dari angka, alfabet, kemudian angka, kemudian simbol. Kalau angka hanya mampu dia 0 sampai 9, 0 sampai 9. Lebih dari sini berarti tidak bisa digunakan, ya, tidak bisa dikatakan itu yang namanya karakter ataupun jenis data karakter. Ya, karakter hanya 0 sampai 9. Simbol khusus, ya, misalnya tambah, tandanya petik 1, seru, kemudian dalam kurung kurawal, kemudian dan lain-lain sebagainya, ya. Itu adalah jenis tipe data sederhana. Kemudian atau tipe data karakter. Kemudian boolean atau logika. Nah, biasanya sering digunakan ini kalau misalnya kita menentukan logika, yang misalnya XOR, OR, ON, N, kemudian apalagi, ya, kemudian if, ya, sering digunakan itu logika boolean. Jadi true false, ada dua true false, artinya di sini adalah benar atau salah. Ya, kalau misalnya benar, ya, akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Kalau misalnya salah berarti dilanjutkan ke proses dikembalikan ke proses sebelumnya, seperti itu, ya. Identifier, ya, identifier mungkin saya sudah pernah jelaskan minggu lalu, ya, merupakan dalam bahasa pemrograman item data, identifikasi menurut namanya, bukan menurut alamat lokasi. Jadi istilahnya di sini ada menurut nama. Nama yang Anda berikan itu ada yang diidentifikasi, identifiernya. Identifier akan merupakan konstanta jika ia selalu dikaitkan dengan nilai data yang sama. Di konstanta, jadi ketentuan dari nilai yang sama, ya. Ketentuan merupakan konstanta jika ia selalu dikaitkan dengan nilai. Artinya di sini adalah selalu berhubungan dengan nilai yang lainnya. Selalu ada hubungan dari nilai yang lainnya. Misalnya kita proses nilai ini berarti harus berhubungan dengan nilai yang satu, seperti itu. Identifier juga akan merupakan variabel jika nilai datanya yang terkait bisa berubah. Nah, jadi nilai akan merupakan variabel, bisa juga jadi konstantan, bisa juga jadi variabel. Ya, berubah dia variabel jika dinamakan dia variabel, ya, apabila data tersebut terkait bisa berubah. Jadi ataupun yang berkaitan dengan datanya itu bisa berubah. Bisa berubah. Literal, nilai data yang tertera dalam program namun bukan sebagai identifier. Artinya di sini nilai program, nilai data yang tertera dalam program itu adalah yang disebut dengan nilai tipe data tadi. Identifier, bukan identifier, bukan. Mengidentifikasi data bukan.
tapi itu ada nilai yang tertanam, yang tertera dalam program, namun bukan sebagai interviewer. Itu selain dari interviewer. Deklarasi konstanta atau deklarasi data, jenis data konstanta dan variabel harus didefinisikan dalam program sehingga operasi yang tepat dapat dijalankan pada nilai data dan jumlah ruang penyimpanan yang tepat bisa ditentukan. Di istilahnya kita akan mendeklarasikan data konstanta dan variabel, lalu kita bisa dapat mengetahui ya blok-blok penyimpanan data dan penyusunan data itu di dalam memori, ya jumlah ruangnya bisa kita ketahui dan bisa kita tentukan sendiri ya berapa penyimpanan. Itu adalah yang disebut dengan konstantan ataupun variabel yang minggu lalu sudah saya jelaskan. Kemudian beberapa contoh program pendeklarasian data, ya mungkin ya pernah Anda memahami ya bagaimana mendeklarasikan variabel, mendeklarasikan data, mengubah data menjadi bentuk variabel. Kemudian selanjutnya contoh konstantan PIN. Konstantan kan ini tidak berubah, tidak pernah berubah, tidak pernah ada perubahan. Ya, konstantan tetap sama. Ya, ini nilai konstantan ini. Ya, kemudian variabel yang kita pakai di sini adalah I, Q, T, Y. Nah, kemudian harga satuan, harga beli. Ya, jadi tipe data yang kita pakai untuk variabel I dan G, T, Y itu adalah tipe data integer. Sedangkan untuk penginputan harga satuan, kemudian harga beli, kita menggunakan tipe data real. Kemudian status kita menggunakan tipe data boolean. Ya. Kemudian nama kita menggunakan tipe data karakter. Jadi ada 4 jenis tipe data. Karakter ini adalah sudah ditentukan jumlah penampungan data itu adalah 25. Kemudian struktur data, kelompok item, data yang terorganisasi yang dianggap sebagai suatu unit. Nah, kenapa dikatakan itu struktur kelompok? Karena ini adalah satu unit, satu kelompok data di dalam memori. Jadi dia akan mengelompokkan data di dalam memori berdasarkan dari tipe data. Disebut juga sebagai jenis data kompleks, ya, atau data aggregates. Ya, kemudian beberapa struktur data, array, string, record, dan list, kemudian tree. Ya, untuk di dalam kesempatan ini nanti kita akan membahas ya, array, ya, karena array yang paling kita pahami untuk mendeklarasikan sebuah tipe data, ya harus kita implementasikan bentuk array. Array sering dikatakan itu adalah lari. Set item, data yang disusun secara baik menjadi rangkaian dan diacu atau ditunjukkan oleh satu identifier. Contoh, nilai sama dengan sudah ditentukan 5, 6, 4, 2, 8, 9, 6, 5, 4, 8. Item data individual dalam array bisa ditunjukkan secara terpisah dengan menyatakan posisinya dalam array itu. Jadi dia akan menyatakan posisi data kemana, ya. Pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi harus ditentukan. Nilai 1 menunjukkan 5, 6. Itu nilai 1. Ini ada nilai 1, 5, 6. Kemudian nilai 2 menunjukkan 4, 2. Ya, seperti itu. Jadi dia harus ditentukan. Ya, posisi datanya ini 5, 6 berarti dulu nilai 1. 4, 2 disebut dengan nilai 2. Bilangan yang ditulis dalam tanda kurung menandakan posisi item individual dalam array. Disebut juga subscript, ya, script ataupun disebut dengan indeks, ya. Subscript ya disebut dengan indeks. Selanjutnya array kedua, variabel bisa digunakan sebagai subscript ataupun indeks, misalnya i, ya.
Jika I sama dengan 2, maka menunjuk ke nilai 2 gitu. Jadi jika misalnya dia akan memilih I, berarti sama, artinya itu posisi datanya ke posisi yang kedua. Jika dia misalnya I kedua, ya berarti posisi datanya masuk ke posisi keempat. Jadi bergeser data itu posisi pertama, kedua, di sini ada data. Kemudian jika I lagi, berarti posisinya ke posisi keempat. Ya, gitu. Jadi deretan itu akan membaca berdasarkan variabel yang sudah ditentukan. Nah, nilai 4, kemudian yaitu 65. Nah, jadi posisi ini adalah ke posisi 4, yaitu nilai 5. Kemudian item individual yang disebut dengan juga elemen. Kemudian matriks array yang hanya berisikan bilangan dan tidak ada data alfabetisnya. Klasifikasi array 1 dan array multidimensi. Multidimensi ada 1 dimensi, ada 2 dimensi. 1 dimensi hanya berdiri satu ataupun 1 kali proses ataupun 1 data tunggal. Kalau array itu ada beberapa blok-blok data yang diberikan beberapa tipe data. Contoh di sini array multidimensi, ya. Jadi array multidimensi ini ada misalnya siswa nomor baris, berarti ada nomor barisnya. Ya, kemudian 411, A11, A21, A331, dikelompokkan. Bahasa Inggris ada 21 sampai dengan 56, 42 dan sebagainya. Dikelompokkan kolom 1, kolom 2 matematika. Kemudian kalau dimasukkan di dalam 56, 44, kemudian 42 dikelompokkan. Seperti itu. Nilai ujian dari mahasiswa satu kelas untuk beberapa mata kuliah. Deklarasi array. Ya, array 2 dimensi, array 1 dimensi, array 2 dimensi, variabel. Ya, yang pertama, ini yang pertama sebenarnya array 1 dimensi, ya. Ini array 1 dimensi. Array 1 dimensi. Ini array 1 dimensi. 1 dimensi. Ya. Kemudian kalau yang di bawah array 2 dimensi. Ya, array 2 dimensi. Variabelnya adalah array dimensi. Ini 1 dimensi dan 2 dimensi, ya. Kemudian nilai array 1 sampai 5 berarti ada berapa jumlah data, berarti ada sampai 5. Begitu juga A, nilai diganti dengan variabel array 1 sampai 4 berarti ada nilai, jadi dengan nilai of integer, of real gitu. Variabel yang kedua A, array 1, 2A. Jadi di sini ya diperjelas bahwa kalau misalnya itu 2 dimensi, berarti di sini bisa kita lihat di sini adalah 1, ya, kemudian di sini ada 2, makanya dikatakan 2 dimensi, ya. Berarti ini kan 1 baris sampai 5, ini 1 sampai 2 itu 2 baris, ya, 2 dimensi. Kemudian penanganan array, metode dasar penanganan array adalah mencari nilai terbesar. Itu kalau misalnya kita menggunakan array itu adalah bisa kita menggunakan kalau misalnya masalahnya adalah mencari nilai terbesar, kemudian mencari nilai terkecil, mencari nilai rata-rata, mencari nilai total, kemudian menghitung jumlah nilai rata-rata di bawah rata-rata, atau menyortir, sortir, kemudian bubble sort, ya, kemudian stray select sort, kemudian meneliti array ataupun pencarian. Jadi ada beberapa metode dasar yang kita tangani dalam array, ataupun kita hadapi di dalam array. Kemudian penanganan array kedua, contoh nilai ujian mahasiswa akan dibaca dalam array, kemudian akan ditampilkan nilai terbesar, nilai terkecil, nilai rata-rata. Jadi misalnya kita akan menampilkan ataupun mengelompokkan nilai terbesar, nilai terkecil, nilai rata-rata. Kita akan mengelompokkan dan totalkan nilainya sehingga tampil semua nilai tersebut, ya. Tahapan penanganan array: input nilai data dan ke dalam array, kemudian mengkalkulasikan
kalkulasikan ataupun kalkulasikan nilai terbesar, terkecil, total, dan data. Jadi untuk mendapatkan nilai terbesar itu ya kita akan melakukan pengelompokan, berapa yang terbesar, berapa yang terkecil, berapa yang. Kemudian inilah contoh dari pendeklarasiannya, ya, contoh dari programnya. Jadi di sini saya jelaskan bahwa universitas pembacaannya di sini adalah bisa ditentukan left itu ya, ini kan left, ini adalah datanya A. Nah, kalau disebut A berarti kalau A di sini berarti yang kita proses adalah data A ini, berarti ini. Jadi A berarti universitas berarti ambil 3 karakter ya, berarti 1, 2, 3. Kemudian untuk nilai yang kedua ini B ya, kita proses B untuk nilai berarti kita ambil nilai tengahnya ataupun kanan, nilai kanannya berapa, berarti jumlahnya karakternya 5, kita ambil 5 berarti D A R M A ya, ini ada 3. Kemudian selanjutnya A ya, subnya A ya, kemudian berada di posisi keempat, baru ambil 5 karakter yang mulai dari posisi keempat mengambil karakter. Misalnya A berarti ini posisi A, berarti 1, 2, 3, 4 berarti mulai dari sini ya. Berapa karakter diambil? Berarti 5 ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5 berarti versi ya, berarti di sini di versi begitu. Nah, seperti inilah hasilnya tuh. Oke, berarti enumerate itu bisa dikatakan itu adalah tipe data khusus yang isinya bisa kita tentukan sendiri. Sebagai contoh, kita bisa membuat tipe enumerate ataupun warna yang berisi merah, kuning, dan biru, bisa kita tentukan sendiri. Ya, contoh bahasa basic, Fortran, Pascal. Kemudian bisa kita lihat hari sama dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Bisa, itulah penggunaan daripada masalah enumerate ya, enumerate. Kemudian selanjutnya contoh program dari fungsi standar Fred ya, Fred misalnya Fred itu adalah predesesor urutan sebelumnya. SAS itu adalah suksesor urutan berikutnya. Sintaksnya pred, kemudian SAS ya. X adalah nilai ordinal ya, jadi ada nilai sebelumnya, ada nilai berikutnya. Jadi yang sebelumnya dibaca, yang berikutnya dibaca. Itu adalah maksud daripada ini. Contoh adalah redline ya, ses ketiga, kemudian redline pred ketiga, seperti itu 4 dan 2. Contoh bisa kita lihat di sini ya. Array nah, bisa dilihat contoh pemrograman deklarasi array ya, array seperti ini ya, bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Jadi di sini adalah dia akan mengurutkan, menampilkan beberapa bilangan, berarti ada sekitar 5 ya, sekitar 5 variabel bilangan array 1 sampai dengan 60, berarti ada sekitar 5 yang array sekaligus tampil, dan penampilannya itu ada sebanyak ataupun frekuensi tampilannya itu adalah ada sebanyak 50. Itu seperti itu. Itu juga seterusnya sama ya, 4 array ya, variabel 3, array 1 sampai 3 berarti ada 3, kemudian 4 array. Jadi penentuannya di sini adalah menentukan 1 sampai dengan 3 itu urutannya, kemudian 1 sampai dengan 4 ya, 3 variabelnya adalah 3 berarti plus 1, 3 adalah 1 plus lagi 1 plus lagi 1 berarti ada 3 kali
Ya, ini namanya variabel. 3 ini adalah variabel. Deklarasi indeks. Indeks itu adalah nomor urutan ataupun nama lain dari data indeksnya. Jadi program bisa kita tentukan indeksnya di sini. Jum, array, Jan, Feb, Maret, April, Mei of the year. Nama lainnya itu adalah bisa dikatakan 25 ya, sama dengan 25 ya, kemudian 45, 21, 23 dan 50. Padahal yang diinputkan proses itu adalah Januari. Ya, nilai Januari berapa? Ya berarti 25 itu. Berarti itu. Indeksnya berapa? 25. Indeks yang Februari berarti 45 seperti itu. Ya, begitu juga konstantan ya, ketentuan. Ini ketentuannya 7, 10 dan seterusnya. I integer, kemudian 1 sampai dengan 4 sudah ditentukan 1 sampai 4, berarti nilai ini nanti akan menampilkan 4 kali ya, 4 kali 7, 10, 21, 20 ya. Nanti Anda mencoba programnya. Nah, seperti ini variabel 1 sampai 3 ini adalah 2 dimensi ya. Oke, setelah terakhir ada beberapa latihan ini silakan Anda kerjakan ya. Buat program array untuk penginputan data mahasiswa ya, penginputan bagaimana menentukan arraynya ya, silakan buat ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan untuk pertemuan ini, dan pertemuan berikutnya nanti ya silakan Anda tonton dengan video-video yang akan saya share nanti di YouTube saya ataupun di channel saya. Selamat sore.